Jadi penerima beasiswa LPDP ini dia hanya fokus kuliah saja kalau begitu. Ya segala hal itu sudah dibiayai oleh LPDP ini. Iya. Rampas juga ini uang susunya anak saya. Sahabat Florespedia, jumpa lagi bersama saya Mario Sina, host program acara podcast Ngopi Florespedia, Ngobrol Pintar Florespedia. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang tamu kehormatan di studio podcast kami, studio podcast Florespedia. Hari ini kita kedatangan narasumber Daniel Dau. Beliau adalah seorang PNS pada Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Sore hari ini kita tidak bicara banyak tentang pekerjaannya sebagai seorang PNS, tapi kita akan mengulik tentang bagaimana perjuangan beliau untuk sampai bisa lolos mendapatkan beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP adalah salah satu beasiswa yang prestisius di Republik ini. Kita tahu bersama bahwa setiap tahunnya begitu banyak anak-anak muda lulusan perguruan tinggi di negara ini yang berjuang untuk bisa lolos mendapatkan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo Kakak Daniel Dau, bagaimana kabarnya hari ini? Halo sahabat Florespedia, halo bro. Kabar hari ini baik. Oke, Kakak bisa cerita sedikit tentang riwayat pendidikan Kakak, kemudian kira-kira statusnya seperti apa? Sudah berkeluarga atau mungkin masih single? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Dau. Riwayat pendidikan, saya menamatkan pendidikan SD di SDK Kolong Popot tahun 2000. Lanjutkan pendidikan di SMPK Kolong Popot selesai tahun 2003. Lanjut pendidikan SMK Santo Thomas selesai tahun 2007. Lalu melanjutkan pendidikan Diploma 1 Teknologi Transfusi Darah Jogja selesai tahun 2008. Selanjutnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 2009. Bekerja di Rumah Sakit Dr. T.C. Maumere sampai dengan tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke S1 Biologi Medik Jakarta, Universitas Nasional Jakarta sampai dengan tahun 2018. Itu riwayat singkat pendidikan saya. Kalau untuk status saat ini saya status sebagai kepala keluarga, mempunyai 1 orang istri, 2 orang anak. Oke. Istri posisinya seperti apa? Ibu rumah tangga atau mungkin juga sebagai seorang ASN? Oke, baik. Istri sebagai bidan, beliau adalah ASN di Rumah Sakit Umum Dr. T.C. Maumere. Oke. Sebagai PNS di Labkesda itu kerjaannya seperti apa tuh Kakak? Baik, sahabat Florespedia semuanya dimanapun berada, sebagai seorang pegawai negeri sipil, dalam hal ini sebagai seorang laboran, saya kerja di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sika. Ya, saya di Laboratorium Kesmas dan di Laboratorium Klinik. Kalau di Laboratorium Kesmas kita melayani pemeriksaan kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan angka kuman udara secara biologi, pemeriksaan kualitas makanan, minuman, baik secara mikrobiologi, secara fisika maupun secara kimiawi. Jadi itu untuk di laboratorium kesehatan masyarakatnya. Sementara di laboratorium klinik, ya kita melakukan pemeriksaan laboratorium klinik seperti pemeriksaan hematologi atau pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin lengkap, dan ya yang terakhir lagi booming-boomingnya ya kita melakukan pengambilan sampel swab antigen untuk nasofaring dan orofaring, yang ada juga yang kita kirim untuk pemeriksaan PCR, ada yang kita periksa langsung di UPT Laboratorium Dinas Kesehatan seperti
untuk pendeteksian antigen SARS-CoV-2 dengan antibodi. Jadi itu adalah beberapa rutinitas kita untuk di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Dengan beban pekerjaan kakak yang cukup tinggi seperti yang digambarkan tadi sebagai seorang laboran, kemudian juga status sudah berkeluarga, kenapa terpikirkan untuk bisa mau melanjutkan kuliah S2? Oke, baik. Kalau untuk melanjutkan pendidikan S2, ya bagi saya itu adalah prioritas saya. Jadi di tengah kesibukan apapun yang terjadi, ya saya harus bisa meluangkan waktu saya untuk mencoba untuk mengikuti seleksi baik beasiswa maupun seleksi untuk di perguruan tinggi. Karena ya bagi saya pekerjaan mungkin nomor 2. Ya nomor 1 saya sekarang adalah pendidikan saya. Jadi itu yang masih terbenam, masih ya terlintas dalam pikiran saya. Berarti sambil bekerja kemudian juga mencari waktu untuk bisa mengikuti proses seleksi untuk ikut beasiswa. Ya, terima kasih. Jadi untuk melanjutkan pendidikan ke S2 sambil juga untuk mendapatkan beasiswa itu sebenarnya sesuatu yang cukup sulit bagi saya. Artinya di saat kita dengan beban pekerjaan kita di tempat kerja yang cukup tinggi, lalu kita juga sebagai ya kepala keluarga, ya waktu kita pasti sangat minim untuk kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa maupun untuk bisa melanjutkan ke seleksi pendidikan ke universitas itu cukup susah. Nah, namun hal yang bisa memberikan saya semangat ya karena pertama dukungan dari keluarga. Otomatis ya dukungan keluarga adalah hal yang pertama untuk saya dapatkan. Karena habis dari tempat kerja saya ya saya harus menggunakan waktu sisa saya ya untuk mengikuti kursus bahasa Inggris, mengikuti persiapan untuk tes TPA, tes ke kampus. Jadi itu butuh waktu yang cukup. Saya banyak menyita waktu untuk kegiatan-kegiatan itu. Apalagi untuk persiapan bahasa Inggris saya yang memang saya punya kemampuan bahasa Inggris yang masih sangat rendah. Saya harus butuh persiapan yang memang betul-betul harus fight supaya saya bisa untuk mendapatkan TOEFL. Karena memang standar pasti itu untuk melamar beasiswa itu ya pertama kunci pertama itu harus punya sertifikat TOEFL yang sudah memenuhi syaratnya. Lalu yang berikut ya kita juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi-seleksi yang disiapkan di beasiswa itu sendiri. Seperti waktu saya kemarin di LPDP ya saya mengikuti salah satu seleksi adalah tes bakat skolastik. Di sana ya kita harus persiapkan materi-materi sangat betul-betul sangat menyita waktu kita, dan kalau tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan dari teman-teman kerja kita di kantor itu mustahil. Kakak bisa kasih gambaran ke sahabat Florespedia di rumah apa itu kira-kira beasiswa LPDP? Kemudian kenapa kakak terpikirkan untuk melamar beasiswa ini? Kira-kira bagaimana nih perjuangannya sampai bisa lolos ini? Beasiswa prestisius ini. Oke, baik. Terima kasih sahabat Florespedia semuanya. LPDP merupakan suatu jenis beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintahan Republik Indonesia, dalam hal ini di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lalu kenapa saya sampai dengan memilih LPDP? Ya karena pertama saya termasuk pemburu beasiswa. Walaupun kemampuan bahasa Inggris saya ya saya akui berarti masih agak ya kurang dibandingkan teman-teman saya yang lain. Ya kemarin saya sempat juga mau cari beasiswa lain, lalu kebetulan waktu ikut tes TOEFL
nilai TOEFL saya itu sudah masuk untuk kriteria ke LPDP. Jadi ya kebetulan ada brosur-brosur dari LPDP-nya masuk, ya sudah saya lihat mana-mana yang sudah saya bisa isi, saya lengkapi, ya saya lengkapi. Namun yang pertama waktu itu memang kunci pertama karena memang nilai TOEFL saya itu memang sudah pas untuk ke LPDP. Memenuhi persyaratannya. Persyaratan di LPDP, sehingga ya saya lamar dulu ke LPDP. Kalaupun kemarin waktu di LPDP mungkin tidak diterima, mungkin saya cari lagi beasiswa lain. Karena memang tujuan saya sekarang adalah melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu. Berarti yang ngejar pertama itu LPDP-nya ini. Dan ternyata lolos juga di pertama ini. Iya. Yang target pertama ini. Untuk ke beasiswa yang ini, saya apply pertama itu di beasiswa LPDP. Nah, lalu ya puji Tuhan satu kali lamar langsung diterima di LPDP. Beasiswa LPDP ini kan terbilang cukup sulit untuk bisa lolos. Banyak persyaratannya. Kemudian kakak sendiri mengambil apa tuh di LPDP ini? Untuk segmen beasiswanya. Oke, baik. Jadi kita untuk LPDP ini menyiapkan berbagai macam pilihan beasiswa atau ini. Ya salah satunya adalah afirmasi, yaitu untuk kita yang di daerah-daerah yang masih dalam kategori seperti daerah 3T. 3T itu apa itu? Daerah terluar, daerah tertinggal, dan daerah terdepan. Jadi itu masih kategori seperti itu. Jadi itu afirmasi. Lalu yang berikut ada beasiswa targeted. Nah, beasiswa targeted itu adalah beasiswa yang memang untuk dipersiapkan untuk PNS, TNI, Polri. Lalu ada juga beasiswa untuk kewirausahaan. Itu berlaku untuk calon-calon pengusaha atau yang sementara sementara sudah punya usaha wira swasta ya. Lalu ada juga beasiswa reguler, itu dari pelamar-pelamar umum. Itu bisa untuk mengambil itu. Lalu untuk ketentuan, kemarin kenapa saya mengambilnya di afirmasi? Ya, karena pertama peluang untuk kita afirmasi itu memang peluang untuk diterimanya cukup tinggi. Lalu itu memang afirmasi cukup tinggi, sehingga itu yang kita lamar ke sana. Karena lalu untuk nilai TOEFL-nya saya juga waktu itu memang masuknya untuk di afirmasi. Kalau untuk tadi sudah di awal sudah disebutkan kalau targeted untuk PNS. Nah, saya juga seorang PNS, tapi nilai TOEFL waktu itu belum memenuhi standar untuk karena standarnya cukup tinggi untuk beasiswa targeted. Oke. Kakak mungkin kasih gambaran lagi ke sahabat Florespedia sedikit tentang suka duka kakak berjuang untuk bisa lolos beasiswa LPDP ini. Oke. Baik, terima kasih sahabat Florespedia dimanapun berada. Perjuangan saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini, ya artinya untuk mendapatkan sesuatu itu tanpa ada bayaran pasti, walaupun tidak dalam bentuk uang. Tapi ya saya sudah menghabiskan banyak energi saya. Ya pertama saya untuk mengambil kursus bahasa Inggris. Jadi karena memang kita masuk ke dalam itu lamar ke beasiswa itu pertama sertifikat TOEFL. Nah, saya punya kemampuan bahasa Inggris yang masih sangat rendah, sehingga pertama saya jauh-jauh hari saya sudah mengikuti kursus. Saya ikut kursus jadi kemarin ya di Mokmere ya saya ikut ambil kursus di Ibu Sherly ya, minta maaf ya saya sebut namanya Ibu. Ya, saya ambil kursus di Ibu Sherly. Ya, banyak juga target saya yang tidak tercapai karena waktu saya sebagai seorang PNS, saya dengan jam pulang saya yang cukup sampai sore, hingga 1 bulan saya ambil paketan 1 bulan, tapi saya bisa itu hanya 4 atau 5 kali untuk bisa belajar sama teachernya itu hanya 4 atau 5 kali. Lalu karena memang saya punya rasa ingin cobanya cukup kuat, ya walaupun saya punya kemampuan bahasa Inggrisnya masih rendah, lalu saya sempat cari-cari untuk ikut tes TOEFL di mana ada. Lalu
ya kebetulan di Nagekeo waktu itu ada buka, sehingga ya sudah saya lari ke Nagekeo, saya ikut ke Nagekeo dan ya pergi ke Nagekeo itu memang betul-betul saya kayak ya kalau bilang persiapan sih ya tidak ada. Saya hanya penasaran saja tes TOEFL itu kayak apa dan ya saya ke Nagekeo waktu itu ya saya tidak punya pikiran bahwa saya ke sana harus lulus, tidak. Karena ya saya tahu diri dan ya saya belum pernah ikut tes TOEFL. Jadi sudah ketika sampai di Nagekeo saya ikut tes TOEFL di Nagekeo dan ya saya ikuti saja karena memang pertama ya saya tidak punya target untuk lulus. Sehingga hanya target saya tuh pingin tahu tes TOEFL itu model kayak apa. Dan ya saya juga tahu diri karena kemampuan bahasa Inggris itu masih sangat rendah jangka itu. Lalu ya ikut saja, semuanya berjalan seperti biasa. Nah, pas selesai kerja, kebetulan waktu itu kita ikutnya online. Jadi pas selesai kerjakan soal terakhir, langsung di kesempatan juga kita langsung lihat nilai kita. Ya, puji Tuhan saya nilai keluar dan ya saya dinyatakan lulus untuk standar ke beasiswa itu, sehingga ya saya dengan senang hati pulang lagi ke Maumere, coba konsultasi sama awardi LPDP yang lain, minta masukan bagaimana, karena memang untuk di LPDP cukup sulit. Pertama dari syarat-syaratnya itu cukup sulit. Kita butuh persiapan yang lumayan. Tidak bisa kita dalam waktu 2-3 minggu kita untuk menghabiskan semua berkas, semua dokumen yang mereka butuhkan itu tidak mungkin. Apalagi kita dengan kerja, dengan beban kerja kita seperti ini, seperti saya pribadi, ya saya merasa bahwa waktu saya 1 bulan tidak cukup untuk saya menyiapkan berkas. Karena ya di LPDP kita harus pertama mengisi semua data-data yang dibutuhkan di dalam standar LPDP-nya. Yang berikut kita harus membuat esai. Nah, esai ini ada standarnya. Jadi kemarin kebetulan waktu di angkatan saya ada 2 esai yang saya buat, yaitu personal statement dan juga esai yang kedua adalah rencana kontribusi pasca studi S2. Lalu dalam hal ini kontribusi kita untuk ke Kabupaten Sika, karena saya lamarnya dari Kabupaten Sika sehingga saya ambil kontribusi saya untuk di Sika. Lalu itu kita harus betul-betul memperhatikan kualitas tulisan kita dengan jumlah kata yang sesuai dengan diminta. Yang diminta. Karena LPDP sifatnya dia kalau kurang langsung out tanpa mereka lihat kualitas tulis. Untuk kan kita di LPDP itu kan sistemnya sistem gugur. Ada 3 kali. Pertama administrasi. Kalau administrasi tidak bisa ya langsung gugur. Lalu berarti 2 tahapan setelahnya tidak bisa ikut. Iya, 2 tahapan langsung dengan sendirinya kita tidak bisa masuk. Lalu yang berikut tes bakat skolastik. Lalu ya tes bakat skolastik dengan kebangsaan ini juga cukup menantang. Cukup menantangnya itu bagaimana tuh? Tingkat kesulitan soalnya cukup sulit. Saya kemarin ikut tes PNS, ikut tes seleksi ke kampus S1 saya kemarin. Bahkan kemarin waktu saya ikut S2 saya, tes S2 di UI dengan UNER, saya melihat tes LPDP itu, tes bakat skolastik LPDP itu tingkat kesulitan cukup sulit. Lalu otomatis ya kita kalau di situ kita sudah lulus, baru kita bisa masuk ke tes penentunya. Ini yang ketiga itu namanya tes wawancara. Jadi di wawancara itu kita nanti ada beberapa profesor yang wawancari kita. Nah, pertama kebetulan kemarin saya dapat 2 profesor. Satu profesor dari kedokteran. Saya belum tahu waktu itu, tapi memang beliau profesor di kedokteran. Entah dia dari universitas mana saya belum tahu waktu itu. Lalu satunya lagi dari psikolog. Jadi kita ikutin itu seleksi yang ketiga itu. Kalau di seleksi ketiga ini itu adalah penentu.
Nah, untuk yang kita harus siapkan dari tahap awal, tahap administrasi, itu pertama kita harus lihat dia punya suruhan. Kita harus mengikuti betul-betul suruhan. Nah, yang berikut ada sudah kesempatan buat kita yang sering aktif di kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi untuk di kegiatan-kegiatan sosial, itu sangat bagus untuk kita karena ternyata LPDP itu mereka melihat bukan dari tingkat akademiknya kita, tapi dia melihat sejauh mana pengabdian yang telah kita berikan untuk masyarakat. Oke. Jadi di situ kita mengumpulkan sertifikat karena kita cuman bilang ya saya pernah menjadi pendonor darah sukarela di sini. Tapi kalau tidak ada kartu donornya, ya itu nanti langsung membuat nilai kita itu jatuh. Oke. Lalu jadi prinsip mereka seperti itu. Apapun pekerjaan kita sekecil apapun kita sudah memberikan untuk masyarakat lain, untuk orang lain, untuk kehidupan sosial. Nah itu kalau bisa kita harus buktikan dengan dokumennya. Karena kita bicara saja tanpa ada dokumen itu buat nilai kita juga turun. Dokumen itu sertifikat itu maksudnya? Iya, sertifikat. Jadi dan dia tidak melihat batas usia dari sertifikat atau tidak. Iya. Contoh dari SD mungkin kita pernah ikut pramuka. Iya. Ya, minta kepala sekolahnya kita tanda tangan sertifikatnya kita, dan itu sertifikat tuh yang sangat mendukung juga untuk ini. Lalu sampai ke tes akademik itu tidak terlalu, itu murni hanya tes bakat skolastik itu murni apa yang kita kerjakan. Oke. Dan dia cukup seperti tadi cukup menantang soalnya. Lalu kita ke tes wawancara. Nah, di wawancara ini ya modelnya seperti kita ujian skripsi. Oke. Jadi semua kita ditanyain, kalau kita jawab seperti ini, nanti dimintain bukti. Kalau sudah ada dokumen-dokumennya sudah ada, mereka tidak minta lagi bukti, tapi mereka lihat oh betul bahwa dia pernah tahun sekian dia pernah melakukan kegiatan ini. Lalu, nah teman-teman, sahabat Forespedia dimanapun berada, kalau kita mau mengapply ke biasa LPDP, sebetulnya LPDP itu tidak mencari orang pintar. Oke. Itu hal yang saya ikuti oleh LPDP, karena kalau memang mencari orang pintar, maka waktu tes bakat skolastik itu, ya saya juga nilai saya masuk dalam rentang itu, saya masuk untuk lewatin standarnya, saya bisa masuk. Tapi kalau secara perankingan, ya saya pasti keluar. Lalu sampai di wawancara, ternyata yang nilainya jauh di atas saya, baik TOEFL-nya, baik tes bakat skolastiknya jauh di atas saya, tapi karena kekurangannya tidak melengkapi dokumen-dokumennya itu, sehingga mereka jatuh dengan sendirinya. Dokumen-dokumen pengabdian masyarakat. Iya, dokumen-dokumen itu, ijazah itu penting, surat-surat itu penting, dan bagi kita yang mau melamar ke S2, untuk kita yang belum dapat kampus, itu nanti akan ditanyakan itu rencana penelitian kita, tesisnya kita kayak apa. Lalu hal-hal kecil itu yang sebenarnya sangat membantu kita. Pengalaman teman-teman saya kemarin juga banyak yang gugur itu karena ya mereka ada yang tidak bisa atau belum bisa memberikan penjelasan untuk rencana studinya, tesis. Jadi hanya itu saja mereka tidak bisa, langsung gugur. Padahalnya nilai sebelum-sebelum itu pada tinggi-tinggi semua, TOEFL-nya bagus, tes bakat skolastiknya tinggi. Lalu hal-hal seperti itu. Nah, untuk teman-teman sahabat Forespedia, jadi satu lagi untuk kita semua, kebetulan kemarin juga ada teman saya yang juga tidak lulus karena ya kurang konsultasi kepada awardi. Kalau ada ketemu, ada kenal, konsultasi saja. Karena pada prinsipnya awardi itu tidak kenal siapa dia, tapi kalau kita tanya tentang LPDP, mereka dengan senang hati. Malam pun mereka pasti membalas kita punya. Kalau mereka
masih ada kesempatan. Kalau mereka sibuk mungkin mereka tidak balas, tapi lambat laun mereka akan balas. Itu yang pengalaman pribadi saya, karena kita jangan pernah untuk diam. Awardi itu siapa tuh Awardi itu? Wardi itu kakak atau yang mereka yang sudah masuk di dalam kategori penerima beasiswa Oke. LPDP. Kakak Dan, untuk Kakak Dan sendiri sudah tadi cerita panjang lebar Iya, tentang iya. perjuangannya, suka dukanya untuk dapat beasiswa LPDP. Nah, Kakak Dan sendiri untuk studi S2-nya ini ngambil apa nih? Ambil magister apa nih? Oke, baik. Untuk pendidikan saya kemarin di LPDP itu saya lamar 3 Oke. program, 3 kampus dengan dua program studi. Itu lamaran saya pertama adalah di UNER, saya ambil ilmu kedokteran laboratorium. Kampus pilihan saya kedua yaitu di Universitas Indonesia, saya ambil kedokteran mikrobiologi. Kampus pilihan saya ketiga adalah di Unhas, saya ambil kedokteran mikrobiologi juga. Lalu ketika dalam seleksi saya memilih 2, yaitu di UI dengan UNER. Dalam waktu berjalan, ya pengumuman itu dua-duanya saya diterima, baik di UI dan UNER. Tapi karena waktu saya seleksi ke LPDP, rencana tesis saya adalah tesis untuk pratesis saya yang saya paparkan di LPDP itu adalah pratesis ke UNER, sehingga dan itu pilihan kampus saya pertama, sehingga saya harus prioritaskan memilih pilihan kampus yang pertama dulu. Kalaupun di pilihan kampus pertama tidak bisa, baru kita bisa ambil pilihan kampus kedua dan ketiga. Jadi saya ambilnya di itu kedokteran laboratorium. Jadi ambil S2-nya kedokteran laboratorium di Universitas Airlangga Iya, Surabaya. iya. Oke, luar biasa. Kakak Dan, tadi kan diceritakan kalau salah satu hal yang menjadi penilaian adalah personal statement, kemudian juga ada rencana kontribusi pasca kuliah, Iya, pasca iya. pendidikan. Kalau Kakak Dan sendiri apa itu rencana kontribusi pasca pendidikan yang dipaparkan di LPDP itu saat melamar beasiswa? Siap. Waktu itu rencana pasca studi saya, kontribusi pasca studi saya itu ketika saya ambil di kedokteran laboratorium, ya pertama sesuai dengan pratesis saya, yaitu saya akan meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium. Karena bagi saya pribadi, sesuai pengamatan yang saya lihat, bahwa ya saya sudah ibarat ketika kita haus, ya kita yang penting dapatkan airnya untuk minum. Tapi airnya itu berkualitas atau tidak, itu kita belum pikirkan ke arah sana. Lalu sesuai dengan ya pengalaman saya di lapangan selama ini, lalu ya saya mulai mencari kira-kira kampus mana yang akan saya kembangkan dalam hal ini untuk mutu laboratorium di Kabupaten Sika. Nah, saya kebetulan di Dinas Kesehatan di laboratorium itu saya saya sebagai tenaga untuk melakukan visitasi laboratorium, melakukan penilaian-penilaian suatu laboratorium untuk bisa dikasih rekomendasi atau tidak. Lalu ya satu hal yang saya perhatikan yang masih rendahnya untuk dunia laboratorium di Kabupaten Sika ya mutu laboratorium itu masih sangat rendah, sehingga di situ yang saya pingin dapatkan ilmunya dan saya pingin kembangkan, sehingga suatu saat nanti ya laboratorium kesehatan di Kabupaten Sika ya harus betul-betul menjadi laboratorium yang berkualitas. Ya, dalam hal ini untuk pelayanannya harus betul-betul berkualitas. Lalu ya itu yang dari segi apa ya dia harus berkualitas, ya mungkin kita harus perhatikan dari segi SDM, dari segi sarana prasarana, dari segi pemantapan mutu, baik mutu internal, mutu eksternal, baik dari alat-alatnya, alat-alat laboratoriumnya, itu yang kita harus perhatikan dan kita harus tingkatkan dalam hal itu. Dan di situ ketika saya melihat bahwa yang bisa menjawab itu adalah ya kedokteran laboratorium UNER, karena ya dia satu-satunya kedokteran laboratorium yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa. Ternyata sahabat Florespedia
itu yang akan menjadi kontribusi Kakak Daniel kalau dia sudah menyelesaikan studi magisternya di laboratorium kedokteran laboratorium di Unair Surabaya. Kakak Dan ini kan juga seorang PNS ini, kemudian juga sudah berkeluarga. Bagaimana dukungan dari tempat kerja dan juga dukungan keluarga terhadap rencana dan pilihan studi dari Kakak Dan sendiri? Oke, baik. Untuk sahabat Florespedia semuanya dimanapun berada, untuk maju seperti ini dengan tingkat kesulitan yang ya lumayan sangat sulit bagi saya. Kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, dukungan dari tempat kerja, itu pasti mustahil. Jadi saya bersyukur sekali karena saya berada di lingkungan yang sangat mendukung untuk saya mengembangkan diri. Jadi dalam hal ini untuk melanjutkan studi. Di tempat kerja saya, mereka sangat support saya, sangat mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan. Di keluarga ya luar biasa sekali. Ya saya diberikan rahmat untuk ketemu dengan istri saya yang dari keluarga juga yang sangat mendukung. Karena saya pengalaman dari S1 saya, ya saya harus pergi ke Jakarta selama 3 tahun, meninggalkan istri, anak saya yang masih kecil di Maumere, dan ya saya ke sana tanpa beban karena memang saya merasa bahwa keluarga banyak di sini dan keluarga sangat mendukung saya sehingga tidak mungkin keluarga saya mau menelantarkan istri anak-anak saya di sini. Dalam hal ini ya dukungan moral karena ya sebagai seorang bapak saya sudah pergi ke tinggal mereka. Jadi ya otomatis dari segi biaya saya sudah merampas juga ini uang susunya anak saya. Jadi itu sangat ya sesuatu yang memang kalau kita mau mendapatkan sesuatu ya pasti harus ada bayarannya. Walaupun bayarannya tidak dalam bentuk uang, tapi ya bayaran seperti ini. Kita harus kasih tinggal keluarga, beban moral yang kita bawa ke sana di saat itu. Lalu untuk sampai ke S2, ya saya pun sampai sekarang saya masih dapat dukungan yang luar biasa dari keluarga saya, dari istri anak saya, dari keluarganya, ya dari keluarga istri, dari keluarga saya, dari teman-teman kerja, dari pimpinan kerja saya, kepala dinas kesehatan, sangat memotivasi. Dan di situ yang kita merasa bahwa ternyata banyak yang mendukung kita. Sehingga ketika kita masuk ada banyak tantangan yang kita temui, kita merasa kuat karena di situ bukan hanya kita sendiri, ada banyak yang mendukung kita. Dan ya disitulah kekuatan saya untuk melangkah ke arah yang lebih lagi. Ini terakhir nih Kakak. Oke. Kakak Dan bisa kasih gambaran ke kita untuk skema pembiayaan beasiswa LPDP ini, apa yang menjadi support atau dukungan dari beasiswa ini? Apakah mereka mensupport semua hal atau bagaimana dia punya skema pembiayaannya? Baik, untuk skema pembiayaan dari LPDP, pada prinsipnya LPDP itu menanggung semuanya. Luar biasa. Dalam hal ini untuk biaya pendidikan ke kampus, mulai dari pendaftaran semuanya itu dibiayai semua dari LPDP. Lalu untuk biaya hidup itu ya dari LPDP juga sudah ada program untuk biaya hidupnya kita, sehingga kita pergi kuliah semuanya sudah ditanggung. Lalu untuk kita yang dari wilayah lain untuk masuk ke satu kota, contoh saya kayak dari Maumere mau ke Surabaya, ya ketika saya masuk Surabaya itu saya sudah disiapkan untuk namanya uang kedatangan. Jadi biaya kedatangan itu ya sudah disiapkan, dan itu ya untuk kita beli kita perlengkapan untuk masuk kos semuanya itu ya itu ada biaya kedatangan, dan di saat itu juga kita menerima juga untuk biaya hidup. Lalu yang lain adalah biaya untuk penelitian. Jadi untuk tesis ya saya lihat ya lumayan juga biayanya. Lalu ada juga biaya untuk uang buku. Kalau mau beli buku, tidak beli buku ya biayanya sudah seperti itu, dan itu langsung ke rekening kita. Ada juga uang transport untuk pergi pulang, itu sudah dibiayai semua. Lalu untuk kita yang nanti S2 untuk jurnalnya kita
Ya, itu juga ada biayanya untuk kita apply jurnal ke ke yang scholars, itu ada biayanya semua. Lalu ada biaya untuk seminar internasional. Kalau tapi dalam hal ini kita sebagai pembicara. Ketika kita sebagai pembicara ya kita bisa klaim uang itu. Lalu masih ada biaya-biaya lain ya, seperti biaya dalam kondisi bencana, itu kita dapat biaya. Lalu untuk yang teman-teman yang dalam hal ini ya masih dari umum, itu nanti ada biaya asuransi semuanya. Hingga itu yang untuk di dalam negeri. Kalau untuk di luar negeri ya lebih besar lagi kalau standar untuk ke beasiswa ke luar negeri itu. Jadi untuk dia biayanya memang cukup besar kalau untuk ke luar negerinya. Namun kalau untuk ke luar negeri, untuk keluarga belum dibayar kalau untuk kita ngambilnya S2. Tapi kalau kita ngambil pendidikan S3, itu semuanya sudah dibiayai. Yang penting keluarga itu sudah masuk dalam kartu keluarganya kita. Itu sudah masuk. Sama untuk di dalam negeri juga sama. Kalau S3 itu dibayar full. Kakak Dan, kalau di total nih, kira-kira sudah berapa banyak nih yang dikeluarkan oleh pihak LPDP untuk Kakak Dan melanjutkan studi magisternya ini? Oke, kalau sampai sekarang yang nanti dibayar saat beberapa bulan ke depan ya, sebelum saya pergi kuliah, yaitu 21 juta. Itu nanti dikembalikan karena kemarin saya waktu regis itu saya sudah regisnya pakai saya punya uang sendiri. Jadi 21 juta. Jadi itu dari sistemnya pihak LPDP kembalikan iya, ke Kakak. Mereka mengcover kita punya uang. Karena kemarin waktu saya apply ke cari beasiswanya itu, saya belum masukkan beberapa berkas saya untuk ke LPDP-nya. Karena memang untuk ke LPDP-nya ini banyak dokumen-dokumen yang kita harus ikuti dan beberapa kegiatan kita ikuti. Nah, saya belum mengikuti kegiatan namanya kegiatan PK atau program keberangkatan. Sehingga saya harus masukkan sertifikat, surat, beberapa dokumen untuk persiapan itu, baru LPDP bisa mengembalikan biaya semuanya dan membayar biaya hidup saya nanti di Surabaya, biaya semuanya kedatangan saya di sana. Jadi penerima beasiswa LPDP ini dia hanya fokus kuliah saja kalau begitu. Ya, segala hal itu sudah dibiayai oleh LPDP ini. Ya, seperti itu. Jadi dan biaya LPDP pun tergantung wilayah kita mengambil pendidikan kota. Kayak Surabaya dengan Jakarta dibandingkan dengan Solo, Jogja mungkin beda biayanya, untuk biaya hidupnya beda. Jadi ya menurut saya sih untuk yang kita yang pejuang-pejuang beasiswa ini ya fight saja untuk mau dapatkan itu, karena jangan berpikir atau jangan menyerah dulu. Dan ya kita optimis saja, berprinsip optimis. Ya, saya kemarin saya ikut tes itu, saya pertama ya saya santai-santai saja karena pertama saya hanya apply dokumen saja, saya tidak butuh dana kan. Jadi ya sudah, saya mumpung di kantor juga ada internet, di rumah juga ada internet, sehingga ya sudah saya tinggal masukkan berkas. Jadi ya tidak ada beban sebenarnya. Lalu saya juga berpikiran bahwa ya lulus tidaknya tuh soal nomor 2. Yang penting saya ikuti dulu prosedurnya. Karena untuk LPDP ini kemarin saya di tahun 2021 tahap 2 itu yang lamarnya itu ada 10.000 lebih. Jadi kita ada 10.000 lebih itu Pelamar itu. Nah, pelamar seluruh Indonesia itu begitu. Lalu dari itu kan kita juga kan tidak tahu LPDP kuotanya itu berapa. Karena memang di LPDP pun tidak memberitahukan bahwa kuota tahap ini sekian, tidak. Karena memang prinsipnya LPDP dia memang mencari calon-calon yang berpotensi untuk menjadi pemimpin. Itu memang dari LPDP begitu. Sehingga ketika itu dengan walaupun ya prinsip saya waktu itu yang penting setiap tahapan itu saya melewati. Prinsip itu saja. Karena kalau kita mau cari untuk kita bisa lulus, dari mana juga kita tahu kita lulus. Toh yang ikut ya sebegitu banyaknya, kami 10.000 lebih itu.
Nah, sampai dengan terakhir yang diikut tes bakat skolastik itu 7.000 lebih. Jadi memang setiap tahap itu gugurnya juga lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Nah, dari tes bakat skolastik itu habis dari 7.000 lebih, masuknya lumayan juga. Habis dari tes bakat skolastik lumayan juga yang lulus, karena memang kita lihat nilainya itu lumayan juga. Teman-teman rata-rata mampu untuk ini, untuk di tes bakat skolastiknya. Yang gugurnya paling banyak itu adalah di wawancara. Oke. Karena itu kita langsung dengan profesor, langsung dengan psikolog, ya di mana cara penilaian mereka itu mereka lihat gerak bola mata kita, mereka lihat gerak badan kita saja sudah menjadi bahan untuk mereka, sehingga itu yang cukup sulit. Jadi untuk di LPDP ini ya kalau kita bilang gampang sih ya mungkin gampang. Kalau kita bilang susah ya cukup susah, karena kita juga tidak tahu dia formasi yang disiapkan berapa, dan dengan standar yang terakhir yang menentukan itu adalah di wawancara. Itu cukup menantang kita di situ. Kakak Dan, apa saran ataupun pesan-pesan kepada sahabat Florespedia atau yang mungkin tengah berburu beasiswa, sehingga mereka bisa bersemangat dan mungkin berjuang untuk bisa mendapatkan beasiswa impiannya itu, terutama LPDP nih. Oke, sahabat Florespedia dimanapun berada, beberapa tips yang saya bisa bagikan. Pertama, konsultasi dengan Awardi. Itu saja yang itu pertama. Yang kedua, persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang paling penting itu adalah TOEFL. Jangan pernah takut dengan nilai TOEFL. Karena kalau kita ambil untuk di dalam negeri 400. Nilai 400 bagi kita yang Inggrisnya masih basic English itu mungkin bisa. Karena untuk 400 tidak terlalu susah. Lalu yang berikut, triptik saya yang berikut adalah kita juga untuk di menulis, tuliskan apa yang terjadi sesungguhnya. Jangan mengada-ngada. Kalau itu mengada-ngada, ketahuan di wawancara. Karena di wawancara itu yang ditanya, yang diwawancara itu adalah materi-materi kita yang di administrasi itu. Semuanya ditanya semua. Lalu kalau kedapatan tidak sesuai dengan isi, itu yang kita habis di situ. Lalu untuk sahabat semuanya, saling konsultasi satu sama lain. Kita sama-sama hunter LPDP, tapi jangan membuat teman saya ini adalah saingan untuk saya. Tidak boleh. Saingan untuk dalam masuk LPDP adalah diri kita sendiri, tidak ada orang lain. Karena ya kita harus betul-betul membuat dokumen-dokumen itu harus seperti yang diinginkan LPDP. Kita harus mempersiapkan akademik kita harus lebih baik. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk tes wawancaranya, karena cukup menantang juga. Pengalaman saya kemarin itu teman-teman saya yang saya akui mereka itu seharusnya lulus karena mereka punya nilai TOEFL-nya sangat tinggi, nilai tes bakat skolastiknya sangat tinggi, kemampuan IT-nya bagus, lalu ya tipikal kepemimpinan mereka bagus. Malah ada yang ya mereka sudah ada pejabat juga yang ikut itu. Lalu mereka sampai dengan tidak lulus. Ya itu karena memang persiapan-persiapan yang kecil-kecil tadi. Kita jangan menganggap remeh hal-hal kecil kayak proposal tesis kita, penelitian kita, itu hal-hal kecil itu tapi sangat membantu karena mereka lagi mencari orang ini betul-betul serius tidak untuk masuk ke LPDP. Nah memang biaya di LPDP juga lumayan. Oke, sahabat Florespedia, terima kasih Kakak Dan, terima kasih untuk berbagi kisah, sharing dan pengalamannya, perjuangannya sampai bisa mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi magister kedokteran laboratorium di Universitas Airlangga Surabaya. Sore hari ini adalah percakapan yang sungguh menginspirasi. Semoga ilmu dan sharing yang dibagikan oleh Kakak Daniel Dau
ini bermanfaat untuk seluruh sahabat Florespedia yang menonton video YouTube ini. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih.